Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas kewajiban orang Islam terhadap jenazah atau mayat. Ada 4 hal yang harus sekaligus menjadi kewajiban orang Islam terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, kewajibannya adalah memandikannya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah mengkafaninya. Kemudian yang ketiga, menyolatkannya. Dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Kewajiban pertama terhadap orang yang telah meninggal dunia yaitu memandikannya. Adapun yang menjadi syarat wajib memandikan jenazah, yang pertama, jenazah atau mayat itu adalah orang Islam dan bukan orang kafir. Kemudian yang kedua, didapati tubuhnya sekalipun hanya sebagian. Kemudian yang ketiga, jenazah tersebut bukan mati syahid. Jadi ketiga inilah yang menjadi syarat kewajiban seorang Islam untuk memandikan jenazah. Kemudian yang berhak memandikan jenazah. Orang-orang yang berhak memandikan jenazah itu, yang pertama, apabila jenazah itu laki-laki maka dimandikan oleh laki-laki, dan perempuan dimandikan oleh perempuan. Orang yang lain jenis yang boleh memandikan adalah 1, mahram, suami atau istri. Kemudian yang kedua, yang lebih utama memandikan adalah keluarga terdekat yang mempunyai hubungan nasab. Kemudian yang ketiga, orang yang memandikan jenazah apabila mendapati cacat tubuh jenazah tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Jadi oleh karena itulah yang berhak memandikan jenazah ini lebih cenderung adalah keluarga dan orang-orang yang terdekat. Kemudian yang keempat, yang berhak memandikan jenazah itu apabila tidak mendapatkan orang yang sejenis, mahram, suami atau istri, maka mayat itu ditayamumkan. Maksud poin yang keempat ini begini, orang yang perempuan mati di tengah kaum laki-laki dan tidak satu pun perempuan yang ada di sana, maka dia ditayamumkan. Begitu juga sebaliknya, orang laki-laki yang meninggal di tengah perempuan, maka dia ditayamumkan kalau memang tidak ada keluarganya yang hadir di sana. Tata cara memandikan jenazah, yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh jenazah, sebaiknya 3 kali atau lebih bila dipandang perlu. Kemudian yang ketiga, dalam memandikan jenazah diusahakan dengan bilangan ganjil. Kemudian yang keempat, letakkan jenazah pada tempat yang lebih tinggi dan tutup auratnya. Kemudian yang kelima, gunakan kain basahan untuk menutup auratnya. Kemudian yang keenam, berdoalah dan bacalah basmalah sebelum memandikan. Kemudian yang ketujuh, basuhlah anggota wudhu terlebih dahulu, baru bagian tubuh sebelah kanan lalu sebelah kiri. Kemudian yang kedelapan, urutlah dan tekanlah perutnya agar kotoran keluar dan kemudian bersihkan. Dan yang kesembilan, basuhlah seluruh tubuh jenazah tersebut dengan air suci dan mensucikan. Kewajiban orang Islam terhadap orang yang meninggal dunia, yang kedua adalah mengkafani jenazah. Yang pertama adalah kain kafan haruslah berwarna putih, karena ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang mengatakan, pakailah kamu sekalian dengan kainmu yang putih, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah yang putih, dan kafanilah jenazah dengan kain putih. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kedua, kain kafan sekurang-kurangnya 1 lapis yang menutupi seluruh tubuh jenazah, tetapi disunatkan untuk laki-laki 3 lapis dengan rincian 2 helai kain untuk baju dan sarung dan 1 helai untuk membungkus seluruh tubuh. Bagi perempuan itu disunatkan menggunakan 5 helai atau 5 lapis yang dipergunakan untuk baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, dan 2 helai untuk pembungkus seluruh tubuh jenazah. Kemudian yang ketiga, apabila jenazah tersebut sedang melakukan haji atau umroh, maka tidak boleh diberi harum-haruman
dan jangan pula diberi tutup kepala. Kemudian yang keenam, kain kafan hendaknya bersih baik sifat maupun bahannya dan tidak boleh berlebih-lebihan, artinya kain yang harganya mahal. Yang dimaksud kain kafan itu hendaknya bersih baik sifatnya itu maksudnya adalah cara memperoleh kain kafan itu sesuai dengan syariat agama. Kalau di luar dari syariat agama, tentu kain kafan itu sebaiknya tidak digunakan. Kewajiban berikutnya adalah kewajiban yang ketiga, yaitu menyolatkan jenazah. Adapun syarat dari untuk menyolatkan jenazah itu, yang pertama harus suci dari hadas dan najis, menutup aurat, bersih badan, pakaian, tempat, serta menghadap kiblat. Kemudian syarat yang kedua, jenazah sudah dalam keadaan dimandikan dan dikafani. Kemudian yang ketiga, letak jenazah di sebelah kiblat orang yang mensolati, kecuali sholat ghaib atau sholat jenazah di atas kuburan. Itulah syarat-syarat untuk menyolatkan jenazah. Kemudian rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua berdiri jika mampu. Yang ketiga membaca suratul Fatihah serta takbir pertama. Kemudian yang keempat membaca salawat Nabi sesudah takbir kedua. Kemudian yang kelima mendoakan jenazah setelah takbir ketiga. Yang keenam mendoakan yang ditinggalkan setelah takbir keempat. Dan yang terakhir adalah salam. Itulah rukun dari sholat jenazah. Anak-anak sekalian, selanjutnya tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama niat. Usolli ala hazal maitil hadir arba'at takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Ini adalah niat sholat jenazah ketika jenazah itu adalah seorang laki-laki. Kemudian pada takbir yang pertama kita lanjutkan dengan membaca suratul Fatihah. Kemudian pada takbir yang kedua yang kita baca adalah salawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini sekurang-kurangnya bacaan pada takbir yang kedua salawat Nabi. Kemudian yang pada takbir yang ketiga, doa yang kita baca itu adalah Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ini apabila yang meninggal dunia itu adalah laki-laki, tetapi kalau perempuan maka Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Adapun doa setelah takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu laki-laki. Kalau perempuan maka ajrohu kita ganti menjadi ajroha, ba'dahu kita ganti menjadi ba'daha, waghfir lana walahu kita ganti menjadi ha. Kemudian kewajiban yang terakhir terhadap jenazah yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan kewajiban yang terakhir setelah mayat dimandikan, dikafani dan disolatkan. Dalam menguburkan jenazah hendaknya dibuatkan terlebih dahulu lubang kubur. Dalam membuatnya hendaklah diperhatikan kedalamannya, yaitu setinggi dada orang dewasa, atau mayat tersebut tidak tercium bau busuknya dan tidak dapat dikorek ataupun digali oleh binatang buas. Kemudian dalam lubang kubur tersebut di arah sebelah kiblat dibuat liang lahat. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama, kita masukkan jenazah ke dalam lubang kubur sambil membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan agama Rasulullah. Setelah itu kita letakkan jenazah di lubang lahat dengan menghadap kiblat dan kaki diusahakan menyentuh tanah. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah dari Umar radhiyallahu an. Nabi pernah bersabda, jika kamu sekalian menurunkan aku ke liang lahat, maka sentuhkanlah pipiku ke tanah.
Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, letakkan bantal tanah pada tubuh jenazah agar tetap menghadap kiblat. Kemudian tutup dengan kayu atau papan, baru ditimbun dengan tanah, dan buatlah tanah tersebut lebih tinggi dari permukaan tanah di atasnya, dan kemudian diberi batu. Yang dimaksud dengan diberi batu ini, kalau di Indonesia, itulah yang disebut dengan ciri. Jadi batu itu adalah ciri. Kalau seandainya batu itu tidak ada, biasanya di tengah masyarakat kita dikasih botol sebagai tanda bahwa orang tersebut adalah baru dikuburkan atau meninggal dunia. Demikianlah materi kewajiban orang Islam terhadap jenazah, terhadap mayat. Selanjutnya, di dalam konsep kewajiban ini kita harus perhatikan betul mulai dari syarat-syarat dan rukunnya, agar supaya prosesi dan kewajiban kita itu sebagai orang muslim terlepas sekalipun kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia. Demikianlah saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.